macam-macam dia tersedia. Kalau tong pe hati ingin mau lihat yang terabai, pasti tong pe tangan tong kasih cari itu barang itu. Fokus di HP. Kalau tong bilang jangan terlalu lihat HP, dia bilang mau belajar lagi di HP, begitu. Belajar. Jadi karena mau belajar lagi di HP berarti firman Tuhan. Jadi dia setiap hari pokoknya rutin. Shalom saudara-saudara, hari ini Torang akan belajar lagi tentang satu topik atau satu hal, yaitu antara kita, Tuhan, dan HP. Kong sekarang, Torang ada sama-sama dengan Ibu Pendeta Monike Papuling SSITO dan Bapak Pendeta Sefnat Hontong MTH. Jadi Torang akan tanya-tanya tentang topik atau hal antara kita, Tuhan, dan HP. Pak dan Ibu, halo, apa kabar? Baik. Jadi terima kasih untuk waktu hari ini. Torang boleh baku dapa dan torang boleh sharing mungkin sebentar tentang topik antara kita, Tuhan, dan HP. Karena torang tahu sekarang ini dari torang mulai dari anak kecil sampai orang tua-tua lebih banyak kasih habis waktu dengan HP daripada dengan Tuhan atau dengan keluarga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang torang mau tanya tentang seputaran topik ini. Jadi yang pertama itu, bagaimana Pak dan Ibu berpendapat tentang HP yang bikin orang jadi lupa waktu karena terlalu mengada HP? Ya itu kurang bagus ya. Jadi kalau satu hari ini torang hitung ada 24 jam. Biasa kalau saya itu sering ajar orang, coba 24 jam itu mau dibagi. Berapa jam kerja di rumah, berapa jam belajar kalau dia mahasiswa, berapa jam dia bergaul di tamang. Jadi kalau 24 jam orang bagi dengan baik, berapa menit atau berapa jam nonton HP kan bagus. Tapi kalau 24 jam, misalnya satu hari bisa 6 jam, orang pakai hanya untuk nonton HP, itu kan merugikan tompe diri sendiri, orang pe kerja, orang pe tugas-tugas. Akhirnya terkuras cuma penonton. Jadi kalau sebagian besar waktu untuk HP itu tidak bagus. Terima kasih Pak kalau dari Ibu. Ya Bella, kalau macam Ibu ini bagaimana ya, terlalu tergantung dengan HP itu. Jadi bisa gunakan HP, tapi sama tadi Pak bilang ada waktu-waktu tertentu. Memang HP pegodaan ini luar biasa tuh. Jadi DP bisa bilang banyak hal yang menarik. Karena itu orang kalau tergunakan dengan baik, tompe waktu yang tadi dengan Tuhan berkurang lah. Tapi orang sekarang kalau macam tuan di rumah, tuan ajar Haris itu sekalipun gunakan HP, tapi dia rajin posting ayat-ayat Alkitab itu tiap hari rutin. Karena memang dulu kalau HP belum ada, itu don 2 DPKK itu memang itu sejadi tradisi di tempat keluarga, tiap malam sebelum tidur tuh harus satu ayat. Jadi sekarang itu Haris tapi dia gunakan HP itu untuk bisa bilang membangun hubungan dengan Tuhan. Begitu. Jadi HP ini yang penting orang yang menggunakan dengan baik supaya tempe waktu itu ya dengan Tuhan juga. Harus jantung karena HP lalu orang lupa berdoa, lupa baca Alkitab dengan apa-apa begitu. Jadi orang yang penting tanamkan itu untuk generasi yang kecil-kecil itu sama dong Haris, remaja, apalagi remaja begitu. Kalau orang biarkan nanti orang lebih fokus di HP. Kalau orang bilang jangan terlalu lihat HP, dia bilang mau belajar lagi di HP, begitu. Belajar. Jadi karena mau belajar lagi di HP berarti firman Tuhan. Jadi dia setiap hari pokoknya rutin. Tak pernah satu kali pun dia lewati. Tiap hari tetap ada 1-2 ayat
tapi itu iya. HP juga bagus karena ibu ini sering bikin khotbah DP batu loncatan tuh kutip dari HP. Ada kata-kata bijak di macam-macam. Jadi memang mesti atur waktu. Iya, jadi DP apa itu cuma yang penting ngatur waktu. DP kunci. Kalau tentang atur waktu cuma HP cuma nonton hal-hal yang kurang bagus juga. Iya. Berarti bisa ada hal positif lah dari HP begitu jika digunakan dengan baik. Kemudian Pak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apa ada akibat untuk orang-orang yang terlalu fokus menghadap HP sampai berpengaruh pada hubungan dengan Tuhan? Ya, Haris itu dalam masa tertentu dia ketagihan gitu ya. Ketagihan HP itu dia belajar juga kurang, itu dalam masa-masa dia bertumbuh itu begitu tolong perhatikan pada dia itu jam makan juga tak lewat ya. Juga tolong berdoa kadang-kala dia bilang tunggu kan dia masih bermain game. Jadi pengaruh sekali terhadap hubungan dengan Tuhan. Kalau memang orang tak bisa bimbing pada dia, tak bisa kasih pendapat pada dia, ya akhirnya dia bisa bikin sendiri dia mau. Nah itu. Jadi dalam masa-masa tertentu, Haris juga Tong Lia itu memang dia bukan fokus, ketagihan ya, ketagihan kepada HP itu memang merugikan. Tong mau sembahyang, tong mau berdoa juga dia tunggu padahal ada bermain game, dan memang punya akibat. Akhirnya lupa karena terlalu ketagihan, jadi nanti dulu begitu. Tong mau berdoa. Jadi tong mesti rajin kasih ingat saja ya. Iya. Rajin kasih ingat supaya dia juga rutin olahraga lah gitu. Iya, rutin olahraga. Jadi memang kalau waktu dia rutin olahraga itu dia HP terlalu ini barang kalau dia rutin olahraga itu cuma HP terus tuh ini menjadi akibat kurang bagus juga. Jadi sekarang tong bicara pada dia, jadi dia memang tiap hari sejam 4 sampai jam berapa itu dia olahraga begitu. Mengalihkan perhatian tuh. Ya. Kebetulan dia juga suka jadi. Suka angkat barbel, suka. Jadi akhirnya dia mau secara otomatis tuh. DP barbel itu bermacam-macam. Kalau orang misalnya tuh kasih usul sesuatu yang lain, tapi kalau bukan dia hobi juga, dia pasti mau bikin. Iya. Berarti memang harus ada hal lain yang disukai dan itu yang cocok dan jadi seperti ya supaya bisa lupa HP lah gitu. Ya Pak dan Ibu, terima kasih untuk pertanyaan yang lain dari orang yang ada di zaman sekarang ini. So tara bisa lepas dari HP karena orang pakai HP untuk telepon dan untuk cari informasi dari HP. Terus juga orang menghadap HP makan waktu lama sampai bikin orang pe waktu dan Tuhan jadi sedikit. Kalau begitu, dengan cara bagaimana orang-orang bisa pakai HP supaya hubungan dengan Tuhan tetap dekat atau lebih dekat lagi? Ya, itu kalau orang di sini tonduan pengalaman, memang mesti orang pe hati, orang pe tekad, dan tong bikin jadwal. Kalau macam kita ini kan konten kreator lagi, jadi satu hari itu 5 kali posting. Jadi kalau 5 kali posting, 1 kali posting itu makan waktu mungkin kurang lebih setengah jam. Jadi kalau 30 kali 5 berarti ada 150 menit dalam satu hari. Kalau misalnya ada sibuk, itu memang saudara ingat HP. Tapi kalau misalnya ada waktu lowong begitu,
Ya karena sering bikin konten jadi terpaksa tong dia lihat scroll tuh barang, kasih tanggapan, kasih respon dan seterusnya. Jadi memang orang sudah bisa terpakai HP. Di era sekarang harus HP, tetapi harus hati, karena di HP itu macam-macam dia tersedia. Kalau tong pe hati ingin mau lihat yang terbaik, pasti tong pe tangan tong kasih cari itu barang itu. Tapi kalau tong pe hati ini mau cari yang bagus, pasti tong pe tangan klik hal-hal yang bagus. Nah, misalnya dalam hidup gereja, bergereja, orang di GEMI ini sekarang terapkan pelayanan satu pintu. Satu pintu itu berarti semua melalui komando yang satu, dan yang paling memungkinkan komando satu cepat itu HP. Jadi misalnya biro umum ketik surat, dia kirim PDF dari kantor, pastori langsung terima. Kita juga bikin semacam apa itu penjelasan tentang simbol-simbol liturgi pakai kita pe akun, pakai HP, dan sangat cepat informasi dia beredar, diterima oleh warga jemaat. Ketimbang surat tuh mesti kirim di oto, berapa hari baru sampai, balik lagi dong lupa, dan macam-macam, tak sampai itu surat. Jadi memang orang tidak bisa lepas dari alat ini, tetapi tompe hati ini harus orang tetapkan bahwa saya menggunakan alat ini untuk hal yang positif, bukan untuk yang negatif. Baik Pak, terima kasih, tetapkan hati. Ya. Ya, kalau kita pe prinsip itu kita tak mau HP kuasai pak kita, tapi kita yang mesti kuasai HP. Karena kalau HP kuasai pak orang, nanti tong ini jadi itu tempe mesti itu baru kita ini apa jaga tapi mata lagi. Jadi itu dari sisi kesehatan tuh, karena HP kan jadi tak bersyukur sampai umur 50-an belum pakai kacamata tuh, karena itu lagi tahu gunakan HP tuh. Jadi bukan nonton terus, nanti tempe mata jadi sakit. Jadi itu, jadi bukan HP yang kuasai pak kita, tapi kita yang harus kuasai HP. Gitu. Wow. Mengingat untuk orang. Pak dan Ibu, kira-kira apa ada ayat Alkitab yang kasih tahu ke orang kalau orang pakai HP itu betul atau salah, mungkin dalam hal bijak seperti yang tadi sudah Pak dan Ibu juga sudah jelaskan, dan apa ada ayat Alkitab yang kasih tahu ke orang begitu kalau orang pakai HP itu betul atau salah? Kalau kita itu sering kutip ya Ulangan 6 ayat 6, ajar berulang-ulang ya orang tua kepada anak. Jadi kalau orang ajar anak pakai HP dengan bagus, pasti dia memang tidak jamin ya, tidak menjamin, karena anak juga dia selain tinggal di rumah, dia ada di sekolah, dia bergaul dengan lingkungan sekitar, tetapi orang tua ini kewajiban untuk mendidik anak-anak, salah satu menggunakan HP dengan baik. Itu kewajiban orang tua. Apakah nanti berhasil atau terada, yang penting orang bertanggung jawab untuk bikin. Nah itu memang penting untuk orang sebagai orang tua ingat-ingat itu. Jadi kalau kita mengerti pertanyaan itu, memang cuma ingat tuh Ulangan 6. Jadi tidak otomatis orang didik pada dia baik-baik, dia akan baik-baik ya, karena ada banyak pengaruh. Tetapi kewajiban tong orang tua yang itu. Efesus 6 ya. Efesus 6 itu juga Paulus kasih ingat, orang tua jangan kasar kepada anak, didik dengan ajaran-ajaran Tuhan, termasuk mendidik dia menggunakan HP dengan baik. Mungkin itu ayat-ayat yang mendukung orang sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak tentang penggunaan HP.
Kalau ini leksionari pasti lebih pas deh. Coba aku lagi. Kalau kita itu orang kan memahami bahwa firman itu bagaikan pedang yang bermata dua. Jadi kalau tong aplikasikan ke HP, HP itu juga sama dengan pedang yang bermata dua. Jadi bye-bye bisa dia tusuk orang. Iya, begitu. Iya, Ibu dan Pak, terima kasih banyak. Ada banyak hal yang orang dapat dan juga sangat senang karena bisa Pak dan Ibu juga bisa berbagi bagaimana cara langsung cara mendidik Haris, anak dari Ibu dan juga Pak, dan kemudian juga orang bisa lihat ayat-ayat Alkitab yang kasih tahu Pak orang tentang apa salah atau betul untuk pakai HP, dan juga banyak hal yang bisa orang dapat hari ini tentang satu topik atau tema, yaitu antara kita Tuhan dan HP. Jadi memang HP itu bikin orang lupa waktu, tapi kalau orang suka satu hal yang itu positif untuk orang berdiri sendiri, bisa jadi orang akan bergantung ke HP. Tapi orang akan lebih bisa bagi waktu dan baik-baik lagi. Dan yang tadi yang disampaikan oleh Pak dan Ibu yang paling menarik itu tetapkan hati untuk pakai HP, dan juga jangan HP yang kuasai sama dengan Ibu bilang, tapi orang yang harus kuasai HP. Begitu teman-teman, saudara-saudara yang ada, orang berharap apa yang dibagikan oleh Pak dan juga Ibu bermanfaat untuk orang, supaya orang pakai HP itu dengan lebih bijak lagi, dan orang makan waktu dengan HP berjam-jam, 1x24 jam, tapi orang juga bisa bagi waktu dengan orang pe keluarga, orang-orang yang orang sayang, dan lagi Pak Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, sekian, dan terima kasih juga untuk Pak Pendeta dan Ibu Pendeta yang hari ini bisa kasih waktu untuk orang. Tuhan Yesus berkati Pak orang semua. Shalom.